Hai, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Untuk di video kali ini saya ingin memberikan sebuah konsep yang berbeda. Kenapa berbeda? Karena ini untuk pertama kalinya saya muncul di depan konten saya sendiri ya. Biasanya saya selalu di belakang layar. Yang kedua, kenapa berbeda? Saya akan berusaha mencoba membuat sebuah video obrolan santai, bisa dikatakan santai, dengan tokoh-tokoh yang mungkin bisa membuat kita memberikan inspirasi, maksudnya buat kita semuanya. Seperti halnya tokoh kita yang satu ini ya, yang sudah hadir di samping saya ini, orang yang sangat smart dan cantik ini ya. Dengan Ade Meliani Fitri Nopi Aliza, betul ya? Saya. Oke, Ade apa kabar? Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke. Kak Ade apa kabar? Alhamdulillah, terima kasih sudah mau diundang di sini. Sama-sama. Dengan tempat yang banyak keterbatasan. Iya, studionya baru nih ya, biasanya outdoor ya. Ya, saya tokoh yang hadir di sini adalah Ade Meliani Fitri Nopi Aliza ini sebagai Putri Bahari yang tahun keberapa ya? Putri Bahari Karawang 2019. Oke, Putri Bahari Karawang 2019. Iya. Tapi sekarang baru sempet saya wawancara ya. Iya. Tidak jauh-jauh amat ya. Enggak, jaraknya dekat banget. Iya. Ini sebagai seorang Putri Bahari, sebelum saya menanyakan sisi yang tentang Putri Baharinya, boleh nggak saya menanyakan sisi yang lain dulu nih? Boleh banget. Barangkali sobat semuanya pengen tahu nih. Ade, panggilannya Ade ya? Panggilannya Ade. Kebetulan nama saya juga Ade. Kita sama ya Kak. Oke, mungkin sobat semuanya dan kita juga pengen tahu nih, seorang Ade yang pernah terpilih menjadi Putri Bahari Karawang ini tahun 2019. Kalau boleh tahu, Ade ini orang mana sih? Saya Aslinya? orang Cilamaya. Cilamaya Wetan atau Kulon ini? Cilamaya Wetan, Karawang. Oh, jadi Ade ini orang Cilamaya Wetan ya? Iya, betul. Karawang. Dulu sekolah di mana Ade itu? SMA. Boleh deh dari SD deh. Dari SD ya. SD-nya dari mana dulu? SD? Dari SD-nya saya di Asidikia. Asidikia. Asidikia Ya. dekat-dekat aja ya. Ya. Terus SMP-nya di SMP IT Al Huda, teman-teman. Ya. Terus SMA-nya di SMA Negeri 1 Cilamaya. Sacila biasanya kalau di sini disebutnya. Iya. Terus melanjutkan pendidikan lagi di LP3I College Karawang dan sekarang menempuh S1-nya di STIE Dharma Negara Bandung. Oke, wah. Gitu. Oke, luar biasa ya perjalanan sekolahnya maksudnya ya. Oke, nah tadi Ade itu asalnya dari Cilamaya ya, Cilamaya Wetan. Yang kita tahu secara geografis Cilamaya Wetan itu letaknya jauh lah dari kota Karawang, bisa dibilang tanda kutip pinggiran gitu ya. Tapi kok Ade bisa ikut ajang Putri Bahari tersebut? Itu gimana itu? Bisa diceritakan nggak? Ya, sebetulnya awalnya tidak pernah terpikirkan gitu Kak Ade untuk bergabung bersama bagian dari Putra-Putri Bahari Karawang. Cuma waktu itu panjang ceritanya, cuma singkat cerita, ada kakak tingkat saya dulu di kampus di LP3I Karawang, beliau laki-laki, bakatnya banyak sekali dan beliau ini mengikuti ajang Putra-Putri Bahari Karawang. Seperti itu, yang mana beliau sudah sering banget lah warawiri di acara-acara di Karawang. Karena beliau selain jago make up, beliau juga smart, setelah itu juga jago menari dan masih banyak lagi. Nah, waktu itu pas pemilihan dibuka, pendaftaran, itu saya dapat pesan gitu melalui WhatsApp bahwa pendaftaran Putra-Putri Bahari Karawang telah dibuka. Gitu. Nah, terus saya langsung nanya sama kakak tingkat saya, ini beneran gak, gimana cara daftarnya? Nah, beliau tuh bener-bener orang pertama yang, ayo kamu harus ikutan, karena saya yakin pasti kamu bisa apa ya, ibaratnya bisa menempuh kesuksesan itu, katanya gitu. Nah, akhirnya termotivasi, tapi karena waktu itu banyak banget tugas, jadi saya baru daftar itu beberapa jam mau penutupan pendaftaran Kak Ade. Oke. Gitu. Oke, jadi gitu ya, kenapa bisa menjadi Putri Bahari
Berarti nggak panjang ya ceritanya, pendek gitu ya? Itu baru awal mau ke Baharinya. Oke ya. Gitu. Oke. Berarti memang dari segi pergaulan, bukan dalam arti kenal dengan teman, banyak kerabat, jadi ada yang ngasih tahu gitu ya. Iya, seperti karena itu ya. circle-nya. Jadi kan dulu saya itu cuma tampil-tampil aja gitu. Oke. Nah, terus dikasih tahu, kamu bisa lebih explore loh, bisa jadi duta, kamu bisa jadi perwakilan dengan cara Jadi mengikuti aja. memang pentingnya kita bergaul gitu ya dengan banyak orang, jadi banyak informasi yang mungkin kita dapat ya, seperti itu. Iya. Jangan di rumah aja kayak gitu ya. Iya. Nah, ini Ade ini menjadi Putri Bahari nih. Ya. Emang semenjak kapan sih? Memang dari kecil itu ada keinginan jadi seorang model atau bagaimana itu? Kalau keinginan jadi seorang model nggak pernah terpikirkan sama sekali, karena sebetulnya Putra Putri Bahari Karawang ini tidak didominasi oleh modeling, tapi lebih ke duta. Kalau duta itu seperti perwakilan, betul. seperti itu. Nah, jadi ya karena dari dulu sudah sering speech, sudah sering public speaking, sering pidato seperti itu dan mengikuti ajang ini, alhamdulillah dipercaya oleh Putra Putri Bahari Karawang di ikatannya itu sendiri untuk menjadi Putra Putri Bahari Karawang 2019. Gitu. Jadi bukan model banget. Oh iya, bukan ya. Nah, kemudian mungkin sebelumnya itu memang udah ada mungkin inspirasi dari orang yang pernah jadi ikut Putri Bahari. Apa memang baru tahu itu langsung ikut, bagaimana itu? Emang sebelumnya itu karena memang udah ada Putri Bahari nih, saya kapan-kapan mau ikut, apa memang spontanitas aja itu pada saat dulu itu ikut? Tadinya nggak tahu, terus ngelihat kakak tingkat saya yang Avega itu namanya, kalau beliau nonton, hai Avega. Avega awalnya lihat wah keren banget nih, cuma nggak pernah terfikirkan untuk ikut ajang ini karena nggak percaya diri Kak Ade. Dari kampung nggak ngerti modeling, nggak tahu apa-apa gitu. Sampai akhirnya ya udah ketika ada pemilihan didukung sana sini, ya udah Bismillah gitu. Oke, emang ini sudah teruji bener Putri Bahari ya. Dari segi bicaranya emang Alhamdulillah. saya hostnya bisa kalah ini ngomongnya. Oke, luar biasa ya. Selanjutnya ini bisa diceritakan, nggak mungkin bagi yang nonton ini, apa sih itu Putri Bahari itu? Iya. Bisa dijelaskan ya, singkat saja. Oke. Putri Bahari ini sebetulnya adalah duta. Ketika teman-teman nanti terpilih menjadi putra atau Putri Bahari Karawang tersendiri, itu adalah teman-teman mewakili gitu. Nah, di bidangnya ini bahari itu kelautan. Jadi yang mana seperti yang kita tahu teman-teman, kalau misalkan pantai-pantai laut di Karawang itu kan agak memprihatinkan ya. Yang mana keruh gitu teman-teman, kayak kita harus butuh pergi ke Jawa Tengah, Jawa Timur untuk melihat pantai yang masih bersih. Nah, tujuannya dari Putra Putri Bahari ini adalah kita bisa mengedukasi ke masyarakat, kita juga bisa membantu setidaknya memberikan sedikit sumbangsihnya kita lah, agar pantai-pantai khususnya yang ada di Karawang ini bisa kembali asri, bisa jadi tempat wisata yang bagus gitu. Terus juga nanti bisa mensejahterakan masyarakat di sekitarnya sendiri. Iya, kan memang sebagai duta ya seperti itu ya. Nah, ini seperti saya lihat nih di meja, bisa diperlihatkan nggak ini? Ya, ini boleh dilihatkan ya. Kalau ini sas. Itu namanya apa itu namanya nih? Ini selempang. Oh, selempang. Sebutnya bisa selempang, bisa sas. Ini didapatkannya ketika sudah sudah masuk top 3 gitu. Jadi tiga besar maksudnya gitu ya. Ada winner, runner up 1 dan juga runner up 2. Ini diselempanginnya pada saat sudah masuk 3 besar. Jadi ini untuk dinas, untuk perjalanan kita biasanya pakai selempang yang ini. Gitu. Ini yang satunya nih kayaknya ini berbeda warnanya dengan ini. Ini maksudnya bagaimana ini? Kalau ini pada saat saya menjadi finalis atau masih menjadi peserta gitu, masih ikut karantina, masih ikut interview, ini selempang pertama yang saya dapat di Bahari. Itu masih ada nomornya juga. Ya? Wah, luar biasa ya. Jadi pertama daftar, kemudian udah masuk karantina, diseleksi, masuk 3 besar, baru mendapat selempang yang ini. Iya, untuk yang dinasnya pakai yang ini, kalau ini untuk yang audisi. Oke, luar biasa. Boleh ya saya tanya-tanya banyak ini? Iya, boleh. Ini kalau ini apa ini? Kalau ini crown, mahkotanya. Oh, mahkota. Jadi kalau di Bahari itu setiap winnernya dapat 1 crown gitu. Jadi nggak bergilir. Tapi dapat gitu. Jadi setiap angkatannya pasti ada untuk yang winnernya. Jadi saya jadi inget-inget ini nih, film apa itu? Buat anak-anak tuh. Frozen. Frozen ya. Tapi ini luar biasa mendapatkan ini ya tentunya ya. Iya, suatu kebanggaan. Suatu kebanggaan Putri Bahari ya. Iya. Ini makin menarik aja nih pembicaraannya ya. Kesempatan siang hari ini, mudah-mudahan semuanya nggak bosen nih. Lihat obrolan santai. Daripada kita ngegosip ya. Lebih baik kita ngobrol seperti ini ya, siapa tahu bisa menginspirasi buat semuanya. Ya. Nah, kemudian
saya masih banyak pertanyaan yang nggak apa-apa ya. Boleh, nggak apa-apa. Apa sih alasan Ade? Tadi kan udah diceritakan juga, tapi ini lebih kepada siapa sih yang memotivasi? Ayo Ade ikut aja, apakah dari keluarga atau Ade sendiri ada kemauan, inisiatif, atau mungkin dari pacar? Iya. Oke. Motivasinya untuk ikut seperti itu ya? Apa pengen membuktikan lah ke orang atau bagaimana? Iya. Kalau motivasinya sebetulnya ketika saya mengikuti ajang ini sampai diumumkan besoknya grand final, orang tua nggak tahu Kak Ade. Jadi dari mulai awal pendaftaran sampai besoknya grand final, saya baru kasih tahu bahwa saya ikut ajang Putra Putri Bahari Karawang. Ada 2 kursi di sana, ayah sama mama boleh hadir buat dukung saya. Bingung mereka, kayak dapat uangnya dari mana? Ikut ajang ini kan ada yang namanya uang karantina, kemudian ada pendaftaran, itu kan tidak sedikit Kak Ade. Oh, berarti mengeluarkan biaya juga seperti ini ya? Iya, mengeluarkan biaya untuk kebutuhan kita, kunjungan ke pantai, kemudian juga yang lain sebagainya seperti itu. Tapi kalau ditanya siapa motivasi terbesarnya untuk mengikuti ajang ini waktu itu ya adalah Avega. Beliau yang benar-benar kamu bisa. Saya sempat mau mundur Kak Ade karena saya nggak bisa nih, takutnya udah terlalu jauh langkahnya terus saya mengecewakan gitu. Akhirnya dimotivasi sama beliau, dan selain itu juga karena saya pengen orang lihat saya sebagai Ade gitu loh Kak Ade. Saya bisa punya peran, saya bisa berpengaruh buat banyak orang dengan cara di Putri Bahari Karawang. Oke ya, penjelasannya sangat jelas sekali ya. Wah, Putri Bahari memang speaknya memang harus mantep ya. Kalah hostnya juga sekali lagi ya. Aduh, enggak dong. Nah, seandainya nih buat adik-adik Ade ya, ada yang pengen ikut ya Putri Bahari seperti Ade sekarang, tips apa sih yang harus dipersiapkan kalau kita pengen ikut kompetisi duta model apa tadi duta Putri Bahari ya? Iya. Apa saja yang dipersiapkan? Di samping memang harus ada budget gitu ya, tapi tidak terlalu besar-besar amat gitu ya. Nah, hal yang lain daripada itu apa yang harus dipersiapkan? Kalau mungkin dari adik-adik sekali lagi ada yang pengen ikut ya. Oke, bagi teman-teman nih khususnya yang ingin mengikuti ajang Putra Putri Bahari Karawang seperti itu ya Kak Ade ya, ingin menjadi duta ibaratnya. Yang pertama harus disiapkan tentunya niat teman-teman. Karena kalau teman-teman udah punya niat, seberat apapun nanti langkahnya, teman-teman nggak akan mundur nih Kak Ade. Harus ada niat ya, jangan setengah-tengah lah niatnya gitu ya. Jangan setengah-tengah, harus kalau teman-teman mau memilih untuk bergabung ya harus dikuatkan niatnya. Itu satu, niat. Kemudian yang kedua juga fisik, mental, karena kan menjadi seorang duta artinya teman-teman mewakili teman-teman yang lain nih, entah itu untuk memperkenalkannya, entah itu untuk eksplornya. Jadi teman-teman udah harus menyiapkan mental, fisik dan semua-muanya gitu. Yang mana kita harus siap sebagai duta, ya berarti kita harus siap menerima kritik, harus siap menerima saran, harus siap bekerja sama dengan banyak orang gitu. Tapi saya setuju itu ya, memang yang paling penting itu niat dan mungkin mental juga ya. Kadang-kala niat sudah, tapi di sana lihat orang lain persiapannya lebih, itu kita mentalnya udah down duluan. Jadi tidak boleh seperti itu ya. Iya betul, jangan hanya cuma mau dipakein mahkota sama selempang gitu untuk gaya-gayaan, tapi setelah itu justru langkah berat baru dimulai gitu Kak Ade. Iya, oke, luar biasa ya. Kemudian selama saya mau nanya ini, lupa nih. Kalau kita sekali lagi, kalau pengen tadi dari segi mental juga dipersiapkan, dari segi biaya juga memang tidak sedikit lah ya, tapi nggak terlalu besar gitu ya, dipersiapkan. Sebenarnya kalau pengen ikut kompetisi seleksi duta Putri Bahari ini, syarat-syaratnya apa itu? Apa bebas, kalangan bebas? Apakah hanya untuk kelas mahasiswa atau umurnya itu tidak dibatasi itu? Gimana itu? Oke, kalau ngomongin masalah syarat ya Kak Ade, setiap ajang kompetisi seperti ini itu pasti beda-beda persyaratannya. Ada yang menonjolkan beauty-nya dulu atau kecantikannya, ada yang lainnya. Tapi kalau di Putra Putri Bahari Karawang, ini sejauh yang saya tahu dan saya pelajari adalah yang pertama wawasannya. Gitu. Jadi beauty yang nomor sekian. Ya, oke. Kalau batasan umur itu minimal itu usia berapa itu? Iya, yang pertama wawasannya harus luas ya Kak Ade seputar kebaharian. Yang kedua untuk usianya ini bisa dari usia 16 tahun. Koreksi kalau saya salah ya teman-teman Bahari ya. Minimalnya dari 16 tahun karena ini kan sudah bukan masuknya anak-anak ya Kak Ade ya. Jadi sudah masuknya remaja dan juga dewasa. Jadi dari 16 tahun sampai dengan usia 25 tahun.
biasanya. Berarti saya sudah tidak masuk jadi putra bahari. Iya. Oke, jadi seperti itu ya, usianya paling rendah minimal 16 tahun ya, dan 20 tahun ya. 25 tahun. 25 tahun. Ya. Dengan berpenampilan menarik mungkin barangkali seperti itu. Iya, ya. Penampilan menarik, kemudian juga wawasannya luas, kemudian ya beauty mah nomor sekian lah. Yang penting wawasannya luas dulu. Smart juga gitu ya. Iya. Seperti ada smartnya. Aduh, terima kasih. Nah, mungkin pada saat dulu itu ikut Putri Bahari Karawang kan mungkin banyak ya yang daftar. Iya, banyak sekali. Banyak ya. Itu nyangka enggak sih dari ada itu ketika ikut banyak peserta, banyak banget, nyangka enggak sih sebelumnya kok bisa menjadi Putri Bahari ngalahin segitu banyak peserta yang lain ya? Kalau dalam catatan saya sekitar ada puluhan lah gitu ya. Betul. Itu ada perasaan nyangka nggak bisa jadi Putri Bahari sebelumnya? Kalau nyangka, jujur nggak nyangka sama sekali. Nggak nyangka ya? Nggak nyangkanya kenapa Kak Ade? Karena saya ada beberapa teman yang lain juga, kita tuh dari Ploksok gitu, yang mana kita nggak ngerti modeling, cara jalan aja kita bener-bener setelah di karantina, kita pulangnya harus latihan lagi karena kita nggak bisa sama sekali, awam sama modelnya, saya sampai merinding. Iya. Gitu, dari kampung yang Cilamaya gitu ya Kak Ade ya, kita bukan dari kota, yang mana kita belajarnya pun setiap hari ya di kampung gitu. Tapi alhamdulillah dipercaya untuk menjadi Putri Bahari Karawang itu suatu kehormatan dan kebanggaan sekali. Akhirnya bukan hanya membawa nama saya sendiri, tapi ada Cilamaya ya di Karawang. Wah, luar biasa. Nah, sekali lagi niat ya itu ya, dari Cilamaya cuma ada sendiri. Ada satu lagi teman saya. Ada satu lagi ya. Iya. Kebetulan ada yang lolos gitu ya. Iya, alhamdulillah. Oke. Nah, pasti tuh kegiatan seperti itu ada semacam tes, saya nggak tahu ya. Iya. Pasti ada ya seleksi kayak gitu. Bisa diceritakan nggak, pasti nih ada pengalaman-pengalaman yang menarik nih pada saat pendaftar atau pada saat dites, pada saat karantina, boleh diceritakan gini, ada pengalaman menarik apa nih? Iya, ada sih pengalaman menariknya. Waktu awal itu kan ada yang namanya deep interview ya Kak ya. Ada interview, kemudian juga ada tampil bakat seperti itu, dan ternyata waktu saya tampil bakat, itu saya tampilnya monolog bawain naskahnya Aborsi gitu. Naskahnya Kang Hendrik saya bawain, kemudian pas tampil itu ternyata jurinya itu adalah Kang Irfan. Kang Irfan itu salah satu desainer hebat. Orang Cilamaya juga. Iya, orang Cilamaya. Dan ternyata kita nggak saling tahu awalnya Kak Ade. Jadi pas ditanya dari mana, dari Cilamaya, saya juga Cilamaya, katanya Cilamaya di mana. Akhirnya dari situ mulai kenal, ternyata banyak gitu orang-orang dari Cilamaya juga di sana. Itu kayak nggak disangka kita Cilamaya, tapi kita nggak saling tahu gitu. Tapi bisa ketemu di situ ya? Iya, akhirnya bisa akrab dan kenal di sana. Mudah-mudahan kayak Irfannya juga nontonnya. Iya, hai Kak Irfan. Nah, menarik, ini semakin menarik ya, saya penasaran nih. Mungkin yang lain juga penasaran mengikuti ajang seperti itu. Bisa dijelaskan lebih spesifiknya nggak, ini tesnya itu awalnya itu apa tuh yang dites itu kalau ikut kayak gitu? Oke, kalau untuk dites yang pertama itu adalah interview kan. Interview ya. Jadi nanti ada beberapa juri di sana yang akan ngulik bukan cuma tentang Bahari tapi tentang diri kita. Gitu, diulik banyak hal, prestasi kita semuanya. Nanti kalau dari sana sudah lolos, ada yang namanya lagi bakat Kak Ade. Iya. Nah, setelah interview kita dirasa lolos, interview dengan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nanti bahasa Inggris ya. Iya, nanti setelah itu ada yang namanya tampil bakat gitu. Bakatnya sesuai sama teman-teman aja, disesuaikan. Disesuaikan ya. Iya. Jadi setelah itu setelah selesai itu ada lagi tahapan selanjutnya, beberapa karantina gitu kita lewatin. Nah, selama di karantina itu ada poinnya Kak Ade. Jadi seperti kita kunjungan di pantai, kita membuat inovasi, misalkan di sana tidak ada tempat sampah, kita buatkan, atau kita eksplor masyarakatnya, kenapa di sini pantainya kotor gitu. Kita menginspirasi, itu ada poinnya, ada panitia yang mencatatnya. Nah, nanti nilainya diakumulasikan sampai akhirnya di grand final itu ada lagi terakhir malam bakat namanya. Malam bakat, tampil bakat lagi, besoknya grand final ditanya-tanya. Oke. Ada karantina ya. Iya. Berarti di sana gitu. Berapa hari itu ada di sana? Kalau di Putra Putri Bahari ini kita karantinanya setiap weekend sih. Iya. Karena kan ada yang bekerja ya, ada yang kuliah, ada yang masih sekolah. Ya. Jadi tidak tiap hari gitu ya. Jadi per minggu gitu ya, dikondisikan ya dengan mungkin ada peserta yang kesibukan masing-masing gitu ya. Iya, betul, selama 1 bulan itu dilakukannya di hari Sabtu Minggu. Di hari Sabtu Minggu ya. Iya. Nah, pasti
bahwa dengan ikut seperti itu banyak teman ya, teman baru tentunya, banyak ilmu baru yang didapat pasti itu ya. Nah, berbicara seperti itu, ketika Ade mengikuti Putri Bahari Karawang, apa sih yang dirasakan pribadi Ade sendiri, dampaknya gitu bagi Ade dari segi sikap, dari segi wawasan, apa yang dirasakannya? Ada perubahan, memang ada dampak signifikan nggak bagi diri Ade? Tentunya banyak Kak Ade, yang mana Bahari ini disadari atau tidak membentuk saya menjadi orang yang lebih memfilter apa yang ingin saya katakan, apa yang ingin saya posting. Karena ketika sudah dipercaya, diamanahi untuk menjadi seorang duta khususnya di Putra Putri Bahari ini, semua yang kita lakukan ini ibaratnya dilihat gitu, dilihat. Jadi kalau sekecil apapun kita melakukan kesalahan, itu pasti dampaknya luar biasa sekali. Jadi dari sosial media pun terfilter gitu, apa yang ingin saya ucapkan, apa yang ingin saya posting, itu secara tidak langsung selama 1 tahun saya bakti di Bahari ini ngebuat saya akhirnya ada beberapa hal yang dulunya saya nggak bisa tinggalkan dan itu jelek, sekarang bisa pelan-pelan saya perbaiki gitu. Dan dampak lainnya barangkali mungkin bonus dikenal gitu, dikenalnya sekarang di Google di pencarian ada gitu nama saya, jadi di sana menginspirasi lumayan lah, nggak merugikan banget gitu headline-nya. Mungkin bisa dikasih tahu IG-nya biar tambah terkenal nih IG-nya. Aduh, Instagramnya baru Kak Ade, yang baru. Kemarin sempat ditutup. Instagram baru belum terlalu banyak followersnya, jadi teman-teman bisa berteman, ada di @ademeliani_. Facebook juga punya ya? Facebook ada Ademeliani Real. Oke, catat itu ya. Nah, jadi mengikuti ajang seperti itu dari segi sikap tadi yang sudah disampaikan oleh Ade itu, karena kita ini sebagai rem buat kita mungkin ya, ketika kita misalkan di medsos pengen buat status apa-apa, ini mungkin banyak dilihat oleh orang ya. Saya statusnya sebagai Putri Bahari, ketika kita pengen post sesuatu yang tidak misalkan kurang baik, ini sebagai pengingat kita gitu, rem, oh saya ini Putri Bahari nggak boleh kayak gitu ya, seperti itu barangkali ya. Iya, pertamanya mungkin kayak agak aduh kaku banget nih postingannya, tapi lama-kelamaan ternyata itu bisa berdampak baik juga dan nggak terlalu berat gitu. Oke. Semakin menarik nih ya, mudah-mudahan ini semuanya teman-teman di rumah tidak bosan dengan obrolan kita ya. Nah, ini kita tetap dengan prokes ya. Iya, betul. Kita pakai masker ya, kemudian juga tadi sudah cuci tangan dan jaga jarak kita. Sudah jaga jarak. Nah, karena memang situasi seperti ini, pandemi udah hampir lebih dari 1 tahun ya, kita sabar aja lah. Tapi dengan pandemi seperti ini bukan menjadi alasan untuk kita tidak kreatif tentunya ya. Bagi Ade sendiri mungkin sekarang banyak aktivitas ya, tidak diam saja di rumah kali ya. Tapi walaupun keluar tapi masih tetap ada prokes seperti itu ya. Kesibukannya mungkin bisa dijelaskan sekarang itu. Satu aja sekarang kesibukan. Kalau kuliah sudah selesai ya? Kalau kuliah masih, kebetulan mau nyusun skripsi. Oh gitu ya. Di November ini. Berarti ya sibuknya mungkin itu ya, sambil bekerja juga. Sambil bekerja juga ya. Iya. Terakhir nih, boleh pertanyaan terakhir nih ya, karena waktunya kita terbatas ya. Iya. Ada kesibukan nih, diculik sama saya di sini ya. Ini udah terima kasih udah datang ke sini. Ini pertanyaan terakhir aja nih. Apa nih pesan yang mau disampaikan nih kepada putri-putri, perempuan-perempuan yang muda, oleh seorang Ade sebagai Putri Bahari? Pesannya apa yang mau disampaikan? Oke, untuk pesannya sebenarnya mungkin teman-teman yang suka melihat saya gitu ya di story atau dimanapun bosen banget sama quotes ini, tapi saya suka banget sama kata-kata ini bahwa believe your dream gitu ya. Don't forget to be happy because every day is happy day. Sama jangan takut teman-teman untuk bermimpi gitu, karena mimpi itu gratis dan semua orang bisa untuk mewujudkan impiannya. Asal ada niat sekali lagi. Asal ada niatnya. Jadi jangan hanya karena kita perempuan terus kita jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Kita tetap bisa punya karya dan bermanfaat buat orang lain. Luar biasa pesannya ya. Sebelum saya tutup ya, karena tadi kan janji pertanyaan terakhir ya. Buat semuanya, buat teman-teman semuanya ada di rumah, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Kemudian saya sangat membutuhkan komentar dan saran dari semuanya yang ada di rumah. Untuk apa? Untuk demi majunya video ini, konten-konten ini ya. Tentunya saya membutuhkan saran agar lebih baik lagi ke depannya. Oke, sekali lagi terima kasih.
udah diganggu Sama-sama, waktunya. Kak Ade. Oke. Semoga nanti bisa ketemu lagi dan Amin. bisa diundang lagi di sini. Amin, amin. Jangan kapok ya. Jangan kapok juga ya, Ade TV buat ngundang saya. Oke, terima kasih. Oke, buat semuanya saya akhiri video ini. Sukses selalu buat kalian semuanya. Terima kasih. Sehat selalu. Bye.